Oke, sekarang kita lanjutin ke statistika untuk data berkelompok ya. Nah, bedanya apa sih dengan data tunggal yang sebelumnya kita pelajari? Nah, untuk data tunggal tuh misalnya ini aku punya sama kayak yang tadi ya. Jadi diketahui data nilai siswa sebagai berikut. Nah, jadi kalau tadi tuh kan untuk nilai-nilainya tuh langsung disebutin ya, misalnya 60, 65, 70 dan seterusnya. Sekarang tuh untuk nilainya itu dalam bentuk interval gitu ya. Jadi dari 40 sampai 49 anak yang dapat segitu ada berapa gitu. Kemudian yang dapat 50 sampai 59 ada 6 anak dan seterusnya gitu ya. Jadi bedanya ini ada interval. Tentunya ngitungnya nggak sama ya kayak yang sebelumnya gitu. Pasti kita membutuhkan rumus yang lebih rumit lagi karena sekarang udah nggak sederhana kayak tadi gitu ya. Nah, oke, pertama misalnya kita mulai dari menentukan rata-rata dulu ya. Jadi rata-rata tuh ini aku lupa ngasih tahu ya kemarin, itu biasa dilambangkan dengan X bar kayak gini. Ini artinya rata-rata. Oke, misalnya kita coba ngitung ya sekarang. Nah, rumusnya tuh sigma FI kali XI per sigma F. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi pertama-tama kita tentuin dulu XI-nya nih. XI itu maksudnya adalah nilai tengah dari si kelas intervalnya. Jadi dari 40 sampai 49, kalian jumlahin terus kalian bagi 2, nanti dapat 44,5. 50 sampai 59 juga sama, 54,5. Pokoknya polanya selalu gini ya, kalau kalian sadarin gitu. Ini jadi 84,5 dan yang terakhir jadi 94,5. Nah, udah gitu kalian coba hitung FI kali XI. Nah, yaitu frekuensinya. Misal di kelas pertama, kaliin sama si XI-nya yang sini, yang pertama juga. Jadi 4 kali 44,5 itu 178. Terus ini yang selanjutnya dikaliin jadi 327. Ya. Yang selanjutnya 10 kali 64,5, 645. Max 74,5 kali 8 itu 590 ya. 509 ya, benar 590. Kemudian 84,5 kali 7 itu 591. Dan terakhir di sini 94,5 dikali dengan 5 hasilnya 472,5. Ini 591,5 ya. Nah, oke, kemudian ini semua kalian jumlahin nih ya kan, sigma ya. Ini tanda sigma tuh artinya penjumlahan. Nah, sigma FIX ini dijumlahin semua. Nah, aku udah sempat ngitung tadi. Hasilnya tuh adalah 2810. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi ya jumlah frekuensi ya semuanya dijumlahin. 4 tambah 6 10 tambah 10 20 28 35 40 gitu. Ini coret-coret. Nah, kalian tinggal hitung aja tuh pembagiannya. Nanti dapat hasilnya adalah 70,25 untuk rata-ratanya gitu ya. Ambil kurang lebih ya 2 angka di belakang koma, harusnya udah lumayan aman gitu ya. Oke, next. Sekarang kita nyoba buat nyari median ya. Median tuh nilai tengah gitu. Rumusnya TB tambah C kali setengah N min FK per F. Nah, ini apa lagi ya, rumusnya panjang banget gitu. Oke, tapi jangan panik ya. Intinya di sini kita coba cari dulu letak mediannya. Nah, agak beda sama data tunggal. Kalau data tunggal mah kan N tambah 1 dibagi 2. Nah, khusus ini tuh langsung N bagi 2 aja. Jadi nggak usah tambah 1 dulu gitu ya. N itu banyaknya data. Tadi kita udah tahu ya 40 ya dari soal sebelumnya. Karena ini sama sih tabelnya gitu. Nah, jadi 40 bagi 2 lah. Nah, jadi dapat data ke-20 lah letaknya. Oke, di sini kita jumlahin dulu nih frekuensinya masing-masing buat tahu letak datanya di kelas yang mana gitu ya. Oke, 4 ke 6 itu jadi 10. Nah, habis itu lanjut lagi ke sini jadinya 20 ya, dijumlahin gitu. Berarti letak datanya ada di kelas ini nih. Tuh. Jadi dia ada di sini letak si mediannya. Di data ke-20 tepatnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita di sini coba analisa satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud dengan TB? TB itu adalah tepi bawah ya, tepi bawah dari kelas yang kita lagi cari, yaitu median. Berarti dari 60 sampai 69 ini kita cari kelas bawahnya gitu ya, tepi bawahnya. Nah, perhatiin kalau misalnya untuk tabel kayak gini ya, misalnya
Dari kelas sebelumnya tuh 50 sampai 59, kemudian lanjut lagi di 60 sampai 69. Itu untuk tepi bawahnya ya. Kalian perlu kurangin 0,5. Jadi dari 60 kalian jadiin 59,5 gitu. Kenapa? Karena 59 dan 60 tuh tidak saling bersentuhan. Jadi kalian untuk tepi bawahnya harus kurangin 0,5 dan untuk tepi atasnya harus ditambah 0,5. Jadi tepi atas untuk kelas ini tuh 69,5 gitu ya. Itu untuk ilmu aja sih. Aku juga punya satu tampilan data lagi. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, dari tepi atas sama tepi bawah yang antar kelas ini tuh saling nempel kayak gini ya. 50 ketemu 50 lagi. Itu kalian nggak usah tambahin ataupun kurangin 0,5 lagi gitu ya. Oke, gitu sih paling untuk perbandingannya ya. Jadi kalau misalkan ini yang nempelnya itu tidak saling sama nilainya, kalian harus tambahin ataupun kurangin 0,5 gitu. Oke, ditambah dengan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah tepi atas suatu kelas gitu ya. Bebas kelas apa aja dikurangin tepi bawahnya. Nah, tadi tepi atasnya misalnya 69,5 ya. Tadi perlu ditambah 0,5, kurangin 59,5. Nah, jadi dapatlah 10 gitu. 10. Kemudian ini ada setengah N ya. Setengah N tuh ya sama aja kayak N per 2 gitu. Jadi masukin aja 20. Kurangin FK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan FK? FK tuh frekuensi kumulatif untuk kelas sebelum si mediannya gitu ya. Nah, jadi penjumlahan frekuensi untuk sebelum kelas mediannya. Nah, kelas mediannya kan 60 sampai 69. Kalian jumlahin frekuensi yang sebelumnya 4 sama 6. Jadinya 10. Dibagi jumlah frekuensi di kelas mediannya, yaitu adalah 10 gitu ya, yang 60 sampai 69 gitu. Ini 10 sama 10 coret, jadi sisa 59,5 tambah 20 kurang 10 itu 10. Jadi dapatlah hasil akhirnya adalah 69,5 gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang modus. Untuk tepi bawah itu maksudnya di sini masih sama ya, dimana dia tuh ya kayak tadi ya. Jadi pertama-tama cari dulu kelas modusnya. Kelas modusnya yang mana? Yang ini ya, jelas. Yang frekuensinya paling banyak gitu. Nah, kalian ambil tepi bawahnya masih sama, berarti 59,5 tambah panjang kelasnya juga masih sama 10. Kemudian D1 nih. Nah, D1 tuh artinya adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Gitu ya. Jadi D1-nya adalah 10 kurang 6 yaitu 4. Nah, kemudian ada lagi D2 nih di rumusnya. D2 tuh adalah selisih frekuensi dengan kelas selanjutnya. Gitu ya, yaitu adalah 2. Nah, tinggal masukin aja D1 4 per D1 tambah D2 ya. Jadi 4 tambah 2 6 gitu. Nah, oke, di sini coret-coret ya, bagi 2, jadi ini 3, ini 2, sama dengan 59,5 tambah 20 per 3. Nah, sebenarnya sampai sini juga oke sih, cuman kalau misalnya kalian mau bikin desimal juga boleh, jadi 59,5 tambah, nah 20 bagi 3 itu kan kisaran 6,3333 dan seterusnya gitu ya. Atau 60,6 gitu ya, coba kita hitung dulu. Oke, ini bagi 6 kan ya, berarti 18, 2, 6,67 ya berarti ya kisarannya gitu. Oke, anggaplah 6,67. Nah, jumlahin lah. Jadi dapat 59,5 tambah 6,67 ya. Kita ngotret dikit. Tambah 6,67. Ya, tambahin ini 7, 5 tambah 6, 11. Nah, jadinya 60 tambah 6 ya, jadi 66,17 untuk nilai modusnya gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada beberapa lagi ya yang perlu kita bahas di sini. Sebenarnya kita perlu nambah rumus lagi, tapi aku bikin segampang mungkin lah ya untuk kuartil bawah dan juga kuartil. Ini belum ada keterangan, ini kuartil atas ya, Ini kuartil atas. Nah, jadi kuartil bawah tuh sebutannya Q1 ya. Dan untuk kuartil atas tuh Q3 gitu. Nah, ada sebenarnya satu lagi yaitu Q2. Tapi Q2 tuh sebenarnya sama aja kayak median. Nah, karena Q2 tuh sama dengan median, berarti rumus Q1 dan Q3 tuh nggak bakal jauh-jauh dari median juga gitu sebenarnya. Oke, contoh. Kita mau nyari nilai Q1 untuk data berikut ya dari grafik batang ini nih.
Oke, jadi rumusnya tuh kurang lebih sama ya. Jadi TB tambah C kali, bedanya di sini aja. Kalau tadi tuh kan median tuh kan setengah N. Make sense dong ya, karena dia nyari nilai tengah. Kalau kalian nyari Q1, itu artinya 1/4N. Gitu, kurang FK per F. Nah, jadi rumusnya sebenarnya sama aja, cuman ini 1/4 gitu. Oke, cari dulu letak si Q1 ya. Caranya sama kayak tadi ya. Kalau tadi tuh setengah N berarti ya udah kelas mediannya di setengah N. Nah sekarang 1/4N. Oke, N-nya kita hitung dulu nih jumlah frekuensinya ya. Di sini tuh ada 4, ada 6, ada 10, ada 8, ada berapa ini? 7 ya. Kemudian ini ada 5, kita jumlahin ya. Jadinya 10 tambah 10, 20, 8, 35, 40 masih sama ternyata ya. Ini data yang sama. Oke, berarti dikali 40 ya. Ya sama dengan data ke-10 lah untuk Q1-nya. Oke, letak data ke-10 berarti di mana nih? Ya berarti di 4 tambah 6, nah berarti di sini dong ya. Letak Q1-nya di sini. Nah, oke, berarti di sini kita tinggal hitung aja, masukin ke rumus sama dengan tepi bawahnya. Yang aku tadi bilang ya, kalau yang nempelnya sama, ini 50, ketemu 50 lagi, nggak usah kurangin 0,5 ya, jadi langsung 50. Tambah panjang kelasnya 10, kali, nah 1/4N itu tadi 10, kurang FK ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 itu berarti cuman si 40-50 ya, cuman 4 gitu. Per frekuensi di Q1-nya ada 6. Oke, kita hitung ya. Jadi sama dengan 50 tambah 10 kali 10 kurang 4 itu 6 per 6 jadinya 1 ya. Itu jadi 50 tambah 10 aja untuk Q1-nya 60 gitu. Oke, satu lagi berarti tinggal kuartil atas ya, Q3. Nah, berarti rumusnya sama ya, tepi bawah tambah C kali. Nah, ini bedanya di sini, kalau kuartil atas pakainya 3/4 gitu. Nah, ya sebenarnya median juga untuk Q2 ya jadinya 2/4N ya, jadinya setengah N, sebenarnya sama aja gitu. Nah, jadi make sense ya. Jadi hubungan rumusnya tuh saling berkaitan. Oke, masukin lagi. Sekarang nyari dulu untuk kelas si Q3 ya. Yaitu adalah 3/4N atau sama dengan 3/4 kali 40, jadinya 30 ya. Jadi letaknya di data ke-30, kita hitung dulu. Ini 10 tambah 10, 20, 28. Di sini tambah 7, 35 ya. Jadi kisaran di sinilah kelasnya untuk Q3. Q3 kan tadi data ke-30 ya, berarti di sinilah letaknya. Oke, tepi bawahnya berarti 80. Tambah panjang kelasnya masih sama ya, 10. Kali sama 3/4N itu masih sama, 30. Kurangin frekuensi kelas sebelum. Berarti jumlahin 4 tambah 6, 10, tambah 10, 20, tambah 8, 28 ya. Jadinya 28 per frekuensi di kelas si Q3-nya, yaitu ada 7. Gitu. Nah, next tinggal dihitung aja sama dengan 80 tambah. Ini 30 kurang 28 tuh 2 ya. Kaliin 10 jadinya 20 per 7. Mau jadiin desimal boleh. Jadi 20 bagi 7 itu ya ini 2. 14 kurangin 6. Nah berarti kita dapat koma ya. 60. Misalnya 7 kali 8. 56. Kurangin lagi 40. Oke. 2,85. Nah kisaran seginilah nilainya ya. Jadi sama dengan 80 tambah 2,85. Jadi dapat nilai kuartil atasnya adalah 82,85 gitu ya. Oke, mungkin untuk yang data kelompok kita cukupin sampai sini dulu ya. Terima kasih.